apa kabar? Wah, seneng ya yang sudah naik kelas dan sedang menikmati masa liburan sebelum nantinya akan masuk sekolah kembali. Gimana adik-adik liburannya? Ada yang bawa pulang oleh-oleh nggak nih? Maksud kakak oleh-olehnya itu cerita, oleh-olehnya itu seneng, happy. Kalau ada yang liburan, mungkin kakak akan mengucapkan selamat berliburan. Kalau ada yang di rumah aja, nggak apa-apa, liburannya di rumah malah lebih enak malah. Nah adik-adik, kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian nih. Adik-adik tahu burung pipit kan? Burung pipit tuh yang kecil banget. Ternyata tahu nggak apa? Tuhan Yesus teramat sangat menyayangi si burung pipit ini. Nah Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke pujian berikutnya, kita mau doa pembukaan dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kebesaran hati Engkau ya Tuhan, atas kasih karunia Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah mempersatukan adik-adik dan kami di ibadah online hari ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mengucap syukur atas kenaikan kelas adik-adik dan nilai akademik yang sudah mereka terima ya Tuhan. Untuk adik-adik yang naik ke kelas, semoga nantinya mereka tetap semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau lancarkan ibadah ini ya Tuhan, dan Engkau juga berikan kesiapan hati untuk adik-adik ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak punya satu rahasia nih. Rahasianya apa? Kakak tuh punya kekasih. Kekasihnya itu siapa? Kekasih jiwa kakak itu selalu senantiasa bersama kakak. Setiap kemana aja kakak ada. Mau kakak sedih, mau kakak seneng, mau kakak lagi sakit, atau kakak lagi sedang merasakan apapun, kekasih kakak ini selalu senantiasa bersama kakak. Ini kekasih jiwa kakak tuh yang benar-benar the best banget. Mau tahu gak siapa? Penasaran? Kita nyanyi bareng-bareng yuk.
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Salam, selamat sore adik-adikku semuanya. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, semua pasti sehat dan luar biasa. Amin. Ya, itu adalah harapan kita semua agar kita semua sehat selalu. Walaupun kita masih tetap ibadah online ya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus ya adik-adik semuanya. Ya, pertama-tama kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak Sela yang sudah memimpin kita untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terima kasih Kakak Sela, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kakak Sela. Dan adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini, Kak Yati mengajak adik-adik semua untuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu ini yang sudah berlalu. Kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Kak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan sore hari ini, agar kami dapat memahami, dan biarlah Tuhan kami juga siapkan hati kami, agar firman Tuhan boleh tertabur di hati kami yang lembut, agar kami dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai, karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi.
Para nabi di Betel dan Yericho memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke sorga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya, karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke sorga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke sorga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Adik-adik semuanya yang ada di sini tentu punya cita-cita masing-masing ya. Kalau yang sudah sekolah tentu mereka sudah punya cita-cita ya, sudah tahu cita-citanya apa gitu ya, di hari yang akan datang saya mau jadi apa. Nah, tapi adik-adik yang belum sekolah kalau ngomong cita-cita pasti tanya, kakak cita-cita itu apa ya? Atau mungkin tanya, mama cita-cita itu apa ya? Iya, jadi adik-adik kalau cita-cita itu keinginan untuk mencapai sesuatu di masa yang akan datang. Contohnya atau keinginan untuk menjadi apa di masa yang akan datang. Contohnya nanti kalau besar saya mau jadi dokter mama atau kakak. Terus ada yang bilang, oh Kati aku mau jadi guru aja. Ada yang bilang, Kati aku mau jadi polisi. Ada yang bilang, aku mau jadi tentara. Terus ada lagi yang bilang, oh aku mau jadi pendeta aja Kati. Terus ada yang bilang, oh kalau aku mau jadi pilot Kati. Terus ada lagi yang bilang, aku mau jadi guru. Wah pokoknya banyak adik-adik yang banyak cita-cita yang mungkin adik-adik ingin capai di masa yang akan datang. Tentu itu adalah hal yang bagus yang membuat kita semangat belajar untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya. Nah, hari ini juga Bapak Elia ini memiliki seorang murid. Dia juga punya seorang murid di mana Tuhan pada saat itu Bapak Elia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Di sana Tuhan memerintahkan untuk mengurapi ada 3 orang ya. Tuhan memerintahkan untuk mengurapi ada 3 orang. Yang pertama, Tuhan memerintahkan untuk mengurapi Hazael agar menjadi raja atas bangsa Aram. Terus yang kedua, Tuhan juga memerintahkan untuk mengurapi Yehu agar dia menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, yang ketiga ini adalah yang menjadi muridnya Elia, yaitu pergi dan mengurapi Elisa sebagai nabi pengganti Elia. Nah, adik-adik, untuk menggantikan Nabi Elia tentu bahwa Elisa ini harus banyak belajar
banyak hal yang harus dia belajar dari Elia, ya. Ketika Elisa dipanggil untuk menjadi muridnya, ternyata Elisa ini sedang bekerja di ladang, dan Elisa ini juga adalah dia ini adalah anak seorang kaya, ya. Pada saat itu dia bekerja di ladang dengan 12 ekor lembu, dan 12 ekor itu dia naik dan membajak ladangnya, ya. Nah, ketika dia dipanggil untuk menjadi muridnya Elia, tentu bahwa apa yang dia miliki itu harus ditinggalkan semuanya untuk mengikut Elia sebagai hamba Tuhan, ya. Dia tidak ingat akan kekayaannya, orang tuanya, tetapi dia mengikut Elia. Karena memang Elisa punya hati untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dia juga tidak keberatan, adik-adik. Ya, Elisa ini tidak keberatan untuk ikut menjadi murid dari Elia, dan dia mau supaya menjadi hamba Tuhan, nabi Tuhan. Sehingga pada saat itu Elisa itu tidak keberatan, tidak sedih meninggalkan rumahnya, ayah ibunya, ya. Dia tidak sedih, tetapi dia dengan sukacita, dengan senang dia mengikut Elia untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan tentu bahwa pada saat itu untuk menjadi seorang murid harus banyak belajar dari gurunya. Tentu adik-adik kalau di sekolah pasti punya guru kesukaan, kan? Iya, ada yang suka belajar matematika, giliran guru matematika masuk, hore, guru matematikaku masuk, gitu ya. Karena apa? Pasti adik-adik punya alasan juga dong suka sama guru matematikanya. Karena guru matematikanya mungkin jelaskan pelajarannya adik-adik lebih mengerti. Atau ada yang bilang, ada yang suka dengan guru bahasa Inggris. Hore, hari ini ada bahasa Inggris, aku suka. Jadi pas guru bahasa Inggris masuk, dia dengan senang hati menyambut guru bahasa Inggrisnya. Atau ada yang suka dengan guru IPA, ya, yang bicara tentang alam, tumbuhan, hewan, segala macamnya. Dia senang, ore, hari ini ada IPA, aku senang sekali, hari ini bisa ketemu dengan guru IPA. Jadi bermacam-macam, ya, tapi kita dengan kerelaan hati untuk mengikuti pelajaran tersebut. Kita dengan senang hati, kita tidak marah-marah, kita tidak menggerutu, kita tidak bosan, ya. Tapi kita tentu kita ikut dengan sukacita, dengan senang hati karena kita suka. Dan guru yang mengajarkan pun kita senang karena kita ngerti apa yang mereka sampaikan. Nah, begitupun Elisa, adik-adik, saat dia ikut, tentu bahwa gurunya atau seniornya dia harus mengajarkan banyak hal tentang menjadi nabi Tuhan. Hal-hal yang banyak dia tahu tentang nabi Tuhan, tentu Elia mengajarkannya kepada Elisa. Dan mungkin juga Elisa akan mengajarkan bagaimana Elia mengajarkan kepada Elisa bagaimana dia bisa mendengarkan suara Allah, ya, suara Allah yang halus berbisik dalam hati. Pasti dia mengajarkannya kepada Elisa karena dia benar-benar mau agar Elisa itu tahu benar tentang nabi Tuhan, tahu benar apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang, ya. Karena dia sudah tahu, karena Elia sudah tahu bahwa Tuhan sudah memerintahkan bahwa nabi yang akan menggantikan Elia itu adalah nabi Elisa, sehingga dia punya tanggung jawab untuk mengajarkan banyak hal, ya, kepada Elisa. Sehingga Elisa nanti tidak akan khawatir, Elisa tidak akan takut ketika dia berjalan sendiri tanpa Elia. Sehingga banyak sekali yang akan dia ajarkan kepada Elisa. Jadi adik-adik nanti boleh buka lagi firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11
1 sampai ayat 15. Nanti adik-adik boleh baca ya. Di situ bagaimana Elia itu bisa menguji keseriusan, kesungguhan Elisa di situ. Ya, pada saat itu saat atau waktunya Elia itu sudah selesai di dunia ini dan dia akan diangkat ke surga. Dia akan diangkat ke surga ya. Dan diangkat kalau di firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama itu bilang begini, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Jadi Tuhan juga sudah kasih tahu kalau nanti Elia naik ke surga itu akan lewat angin badai, akan dijemput lewat angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi inilah tiba saatnya untuk Elia pun menguji keseriusan dan kesungguhan dari Elisa. Jadi pertama mereka berjalan dari Gilgal, ya, dari Gilgal. Elia berkata kepada Elisa, baiklah, Elisa tinggal aja di sini, sebab Tuhan suruh aku pergi ke Betel, ya. Aku akan ke Betel. Tetapi apa yang diresponi oleh apa yang Elisa bilang kepada Elia? Apakah karena memang Elia yang suruh Elisa untuk tinggal di Gilgal dan Elisa pengen tinggal di situ? Oh tidak adik-adik. Ternyata Elisa ini tidak mau, ya. Elisa ini bilang kepada Elisa begini, Elia begini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Nah, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi, ya, yang ada di Betel itu mendapatkan Elisa. Lalu mereka bilang ke Elisa begini, hei, sudahkah kamu tahu, ya? Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu itu akan diambil daripadamu oleh Tuhan. Dia akan terangkat ke surga. Ya. Lalu Elisa bilang gini, aku juga tahu, diamlah. Elisa berkata seperti itu, aku juga tahu, jadi diamlah. Kita nggak usah ngomongin. Gitu ya, kalau bahasa kita, saya juga sudah tahu, gak usah diomongin, udah diam aja. Nah, lalu Elia berkata lagi kepada Elisa gini, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Yeriko, ya, pergi lagi ke Yeriko. Tetapi lagi-lagi Elisa tidak mau tinggal di Betel, ya. Dia tidak mau tinggal di Betel, dia mau tetap ikut dengan Elia ke Yeriko, ya. Lalu Elisa menjawab lagi kepada Elia begini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, akhirnya mereka berdua berjalan lagi menuju Yeriko. Nah, pada sampai ke Yeriko, mendekatlah ada rombongan nabi lagi yang bilang ke Elisa begitu. Seperti yang tadi mereka ada di Betel. Hei Elisa, kamu udah tahu belum kalau hari ini Elia akan diangkat oleh Tuhan ke surga? Ya, lalu seperti biasanya Elisa menjawab kepada mereka bahwa iya, saya sudah tahu, diamlah, nggak usah diomongin, gitu ya. Dan pada saat itu Elia pun berkata kepada Elisa, karena mereka akan melanjutkan perjalanan lagi ya, lagi-lagi tidak menyerah ya. Elia berkata kepada Elisa untuk tetap tinggal di kota Yeriko. Baiklah, kamu tinggal di Yeriko karena Tuhan perintahkan saya untuk menyeberang, pergi lagi ke sungai Yordan.
Adik-adik, apakah saat itu Elisa ini sudah lelah dan dia juga menyerah? Ayo sudahlah, aku tinggal di sini. Oh, ternyata tidak, adik-adik. Berkata lagi Elisa ini kepada Elia bahwa lagi-lagi saya tidak mau meninggalkan engkau berjalan sendiri. Saya akan tetap ikut, ya. Dan ketika mereka sampai ke Yeriko, di sanalah ada lagi rombongan nabi-nabi yang mendatangi Elisa. Lalu mereka berkata lagi, "Hai Elisa, kamu nggak tahu nih, ya sebentar lagi Elia akan diangkat Tuhan, diangkat oleh Tuhan, akan diangkat ke surga." Lalu Elisa bilang lagi seperti biasanya bahwa iya saya sudah tahu, udah diamlah gitu, nggak usah diomongin, saya udah tahu gitu, ya. Nah, pas saat mereka berjalan lagi ke sungai untuk menyeberang sungai Yordan, ya, 50 nabi ini mengikut dari belakang, tetapi mereka berdiri dari jauh, ya. Mereka jauh-jauh aja sambil ngamatin. Sedangkan 2 nabi ini berjalan sambil ngobrol, sambil cerita, dan tibalah mereka di tepi sungai Yordan. Nah, tentu kalau menyeberang sungai itu harus ada perahu, ya, karena sungainya lebar. Mereka harus pakai perahu atau apa. Tapi pada saat itulah Nabi Elia membuka jubahnya. Jadi dia menggulung-gulungkan jubahnya, dia memukulkan di atas sungai, lalu sungai itu terbelah ke sana dan ke sini. Ya, lalu kedua nabi ini berjalan lewatin tanah kering dan nyebrang sungai Yordan. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai seberang, di sanalah Elia bertanya kepada Elisa, ya. Karena melihat kesungguhan, keseriusan dari Elisa ini, maka Elia bertanya kepada Elisa, "Apa yang kamu meminta daripadaku sebelum saya terangkat, sebelum Tuhan mengangkat saya ke surga? Apa yang kamu mau saya kasih ke kamu?" Lalu Elisa ini cuma minta 2. "Saya mau minta 2 bagian dari rohmu." Nah, 2 bagian dari rohmu itu apa ya, Kayati, ya? Aku nggak tahu apa ya 2 bagian dari rohnya Elia. Ya, jadi adik-adik, 2 bagian dari roh Elia itu artinya ini. Elisa minta agar dia sekuat Elia. Terus yang kedua, supaya dia juga sepandai Elia. Ya. Tapi pada saat itu Elia berkata kepada Elisa bahwa permintaanmu itu sukar. Tapi kalau kamu ngikut aku sampai pada akhirnya, kamu akan mendapatkan permintaan itu. Artinya kalau sampai Elisa itu tidak menyerah di perjalanan, sampai Elisa melihat Elia terangkat ke surga, maka dia akan mendapatkan permintaannya itu dari Elia dan dari Tuhan. Ya. Maksud dari 2 bagian roh Elia yaitu kuat seperti Elia dan pandai seperti Elia. Itu maksudnya. Jadi kalau dia tidak menyerah di jalan, kan aduh udah capek nih, udah sepanjang jalan nih kita nyebrang dari sini, aduh udah capek banget deh, udah deh aku di sini aja. Ya udah, artinya dia tidak dapat karena dia tidak serius untuk mendapatkan apa yang tadi itu dia cita-citakan, apa yang dia inginkan itu dia tidak sampai melihat Elia itu diangkat Tuhan. Akhirnya dia tidak dapat. Tapi Elia berkata bahwa kalau sampai kamu mengikut sampai Tuhan melihat Tuhan mengangkat saya, maka kamu akan mendapatkan itu. Dan ketika itu angin badai datang dan melihat ada kereta berapi dan dengan kuda berapi menarik kereta berapi. Dan pada saat itulah Nabi Elia ditutupi dan diangkat ke surga. Dan pada saat terangkat ke surga, Kati jadi merinding. Pada saat diangkat ke surga, maka Elisa mengoyakkan jubahnya dan merobeknya menjadi 2. Dan dia mengangkat jubah dari Elia, lalu dia memakaikannya di tubuhnya. Nah, adik-adik, melihat keseriusan dari Elisa ini,
Dia tidak menyerah dengan keadaan yang dihadapinya. Walaupun dia harus dari tempat sini pergi ke tempat sini dan mendengar banyak omongan, wah sebentar lagi guru kamu akan diangkat ke surga. Tapi dia tidak mau pedulikan yang semua. Pokoknya dia tetap mengikuti gurunya. Dia tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Elia. Sehingga pada akhirnya saat Elia diangkat ke surga dan dia melihat hal itu, jubahnya dirobek menjadi dua, dia lepas dan dia mengambil jubah dari Elia dan dia menggunakannya. Dan pada saat itu nabi-nabi tadi yang mengikuti mereka ini, 50 nabi ini melihat apa yang terjadi. Mereka mendekat kepada Elisa. Lalu mereka meminta kepada Elisa untuk mereka pergi mencari Elia. Siapa tahu Elia pada saat angin badai itu datang diangkat, lalu mungkin jatuh di bukit-bukit mungkin, atau jatuh di lembah-lembah yang dalam sehingga Elia tidak ditemukan lagi. Sebenarnya Elisa tidak mau untuk nabi-nabi itu pergi mencari Elia, kemana Elia berada. Elisa sebenarnya tidak mau, tapi karena mereka meminta dengan paksa sampai seolah-olah memalukan Nabi Elisa ini, maka Elisa bilang silakan. Mempersilahkan 50 nabi ini untuk pergi mencarinya. Selama beberapa hari mereka mencari di bukit-bukit, di lembah-lembah. Dan pada akhirnya mereka kembali dengan kabar yang sama bahwa mereka tidak menemukan Nabi Elia. Karena benar-benar bahwa Nabi Elia sudah diangkat Tuhan. Dan dia sudah ada di surga bersama dengan Tuhan. Dan mereka tidak mencari lagi. Dan pada saat itu Nabi Elisa berkata bahwa sebenarnya memang ya saya tidak suruh untuk pergi mencari ya, tapi karena mereka mau mencari ya silahkan. Nah, adik-adik kita lihat di sini bahwa dari keseriusannya Elisa ini, kesungguhannya Elisa ini, Tuhan memberkati Elisa. Tuhan memberkati seperti apa yang dia inginkan untuk mendapatkan kekuatan dan kepandaian dari Elia ini. Dan Tuhan memberkati Elisa seperti apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan itu. Jadi sebagai kesimpulan bagi adik-adik semua, bagi kita semua yang mungkin kita bercita-cita ya, kalian ingin mencapai cita-cita kalian, adik-adik semuanya ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi guru, ingin jadi pendeta, ingin jadi pilot, ingin jadi tentara, ya, dan berbagai cita-cita yang ingin kalian. Tentu bahwa harus adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Karena Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bekerja keras. Karena kerja keras kita akan diperhitungkan oleh Tuhan dan memberkatinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya adik-adik semuanya. Dan tentu bahwa satu harapan kita untuk selalu ikut sekolah minggu pun ada harapan kita, ada cita-cita kita, ya, keinginan kita, kerinduan kita bahwa suatu hari nanti kita sudah tidak ada lagi di bumi ini seperti Elia, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, ya. Kita ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, untuk sampai di situ jangan ada kata menyerah di antara kita, ya. Jangan kita menyerah, jangan karena virus corona membuat kita tidak gereja-gereja, akhirnya ya udahlah aku malas deh, udah capek nih ikut ibadah online. Jangan ya. Walaupun ibadah online harus tetap sukacita, karena kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas untuk memberkati kita. Kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kalau minggu kemarin cerita firman Tuhan bahwa hidup yang seimbang, Tuhan memberkati dan memulihkan kekuatan kita. Ya, seperti Elia saat dia lemah, Tuhan bilang dia beristirahat, Tuhan memberikan kekuatan. Nah, kita juga adik-adik
bahwa hari ini kita belajar dari kehidupan Elisa yang karena keseriusan, kesungguhan, kegigihannya, dia memperoleh berkat dari Tuhan, yaitu kekuatan dan kepandaian Elia. Dan dia melanjutkan itu dalam kehidupan pelayanannya. Jadi adik-adik semuanya, sebelum kita tutup dalam doa seperti biasanya, ayat hafalan kita itu dari Amsal 28 ayat 20a, ya. Amsal 28 ayat 20a. Demikian firman Tuhan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi ya, ayat hafalannya dari Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini Bapa, kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kami dari keseriusan, kesungguhan seorang Elisa sampai pada akhirnya dia memperoleh apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya, yaitu mendapatkan kekuatan dan kepandaian Elia. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami cita-citakan juga Tuhan menolong kami untuk kami mencapainya. Firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini memberkati kami, menuntun kami, membawa kami, terlebih memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, waktunya kita untuk memberikan persembahan ya adik-adik ya. Gimana tadi firman Tuhannya? Benar-benar luar biasa ya adik-adik ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mengangkat sebuah pujian ya adik-adik ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sudah memberikan persembahan, terus kita sudah mendengarkan pujian, kemudian kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga, dan semoga ibadah hari ini berkenan untuk adik-adik, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, atau tadi kakak nyanyi mengangkat sebuah pujian itu agak-agak keserimpet dan agak-agak lupa lirik lagunya, dimaafkan ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Berdoa untuk persembahan, doa untuk penutup juga. Dan semoga liburan adik-adik menyenangkan ya adik-adik ya. Dan semoga adik-adik juga sehat-sehat di rumah. Dan jangan terlalu capek, nanti pas masuk sekolah badannya nggak fit. Nah adik-adik harus mempersiapkan mental juga untuk di kelas yang berikutnya. Semoga adik-adik di kelas yang berikutnya tetap semangat. Oke?
Nah adik-adik, kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia ini ya Tuhan. Terima kasih juga atas ibadah hari ini ya Tuhan. Tidak lupa kami juga banyak-banyak berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu yang tadi membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Berkatilah pelayanannya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang melayani di GSJ Harasi, untuk Tante Eli, untuk kakak Yati dan kakak Sela ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk adik-adik ya Tuhan, dan kiranya persembahan tadi bisa berguna untuk rumah-Mu ya Tuhan. Itu ada, tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin minggu depan akan masuk sekolah kembali ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan kesiapan untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Engkaulah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.